Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini kami akan menjelaskan materi PPH pasal 21 tentang e-filing. Baik teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, kita ketahui bahwa beberapa bulan ke depan kita tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah seperti biasanya, disebabkan karena adanya wabah COVID-19, di mana COVID-19 ini telah menyebar di berbagai negara, bahkan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kita untuk tetap di rumah saja demi mencegah rantai penyebaran COVID-19 tersebut. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan jika kita ingin lapor pajak tetapi kita tidak bisa keluar rumah? Nah, kalian tidak perlu khawatir, karena sejak adanya sistem e-filing pajak, wajib pajak tak perlu datang dan antri lagi ke KPP untuk lapor pajak. Kalian cukup mendownload atau menginstal aplikasi e-filing tersebut. Dengan itu, kalian bisa lapor pajak di mana saja dan kapan saja. Nah, teman-teman harus tahu apa sih yang dimaksud dengan e-filing, apa manfaat dari e-filing, dan bagaimana cara melakukan e-filing. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan. Sebelum ke cara melakukan e-filing, kita harus tahu apa sih e-filing itu. E-filing adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id atau perusahaan penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider ASP, seperti online pajak yang menyediakan lapor pajak online gratis. Baik, saya akan menjelaskan tentang e-filing pajak badan atau Electronic Filing Pajak Badan adalah suatu proses penyampaian SPT yang dapat memudahkan badan usaha dalam melaporkan pajak mereka secara online melalui e-filing pajak atau Electronic Filing Pajak tanpa harus datang ke kantor pajak dan mengantri di kantor pajak. Yang selanjutnya adalah e-filing pajak pribadi. Apa sih e-filing pajak pribadi itu? Tidak jauh berbeda dengan e-filing pajak badan. E-filing pajak pribadi merupakan suatu proses penyampaian SPT yang dapat memudahkan badan usaha dalam melaporkan pajak mereka secara online melalui aplikasi e-filing pajak tanpa harus datang ke kantor pajak dan antri. Apa sih manfaat e-filing itu? Manfaat e-filing adalah yang pertama, memudahkan perekaman data SPT di dalam data DJP. Yang kedua, mengurangi pertemuan langsung wajib pajak dengan petugas pajak. Yang ketiga, mengurangi dampak antrean dan volume pekerjaan proses penerimaan SPT. Yang keempat, mengurangi volume berkas fisik atau kertas dokumen perpajakan. Kelebihan melaporkan SPT tahunan secara online melalui e-filing adalah: yang pertama, lebih cepat dengan jaringan internet, karena wajib pajak tidak perlu datang dan mengantri di kantor pelayanan pajak. Yang kedua, pelaporan SPT kapanpun dan dimanapun. Pelaporan SPT yang tadinya harus mendatangi KPP terdekat, pojok pajak, mobil layanan pajak, pajak keliling atau sebagainya, kini bisa dilakukan bahkan di rumah wajib pajak sekalipun. Pada dasarnya, wajib pajak tidak perlu meninggalkan perangkat komputernya untuk melakukan pelaporan SPT. E-filing bisa dilakukan kapanpun, sehingga tidak akan berpotensi terjadi keterlambatan karena hari libur atau wajib pajak sedang tidak dapat mendatangi KPP terdekat di area wajib pajak berada. Selama terhubung dengan jaringan internet, wajib pajak bisa melaporkan SPT-nya. Yang ketiga, kemudahan penggunaan aplikasi.
situs DJP online yang menjadi situs resmi dari DJP sangat mudah untuk digunakan. Setiap keperluan yang akan dilakukan oleh wajib pajak sudah tertera jelas pada setiap panel yang ada, sehingga wajib pajak tidak akan merasakan kebingungan saat menggunakan situs resmi ini untuk mengurus urusan perpajakan secara online. Tidak hanya DJP online, penyedia jasa layanan aplikasi perpajakan yang lain juga dituntut untuk memiliki user interface yang sederhana dan mudah dioperasikan. Yang keempat, tidak perlu install aplikasi atau program apapun. Karena DJP online dan penyedia jasa layanan aplikasi lainnya ini berbasis web, wajib pajak tidak perlu repot melakukan instalasi pada program terkait. Situs DJP online akan mudah ditemukan ketika wajib pajak memasukkan keyword DJP online pada mesin pencari. Cukup dengan mengklik situs DJP, wajib pajak sudah bisa menggunakan fitur e-filing yang ada. Yang kelima, pengawasan dan pengecekan yang mudah. Karena sistemnya berbasis online, e-filing yang telah dimasukkan bisa dengan mudah dicek dan diawasi melalui komputer wajib pajak sendiri. Sistem DJP online memungkinkan wajib pajak yang telah melakukan pengisian e-filing untuk memonitor data yang telah diinput, sehingga dapat mengetahui dengan cepat jika data ada yang tidak sesuai. Yang keenam, tidak perlu pengeluaran ekstra. Karena wajib pajak tidak perlu meninggalkan perangkat komputernya, baik di kantor atau di rumah. Tidak ada pengeluaran ekstra yang diperlukan. Pengeluaran ini misalnya bahan bakar, waktu, atau bahkan untuk mencetak berkas yang diperlukan sebagai pelengkap lampiran. Cukup dengan menyambungkan perangkat komputer dengan jaringan internet, setiap data yang diperlukan bisa dimasukkan dan diselesaikan secara online. Dan yang terakhir adalah gratis. Akses dan keperluan yang dilakukan pada DJP online atau penyedia jasa layanan lainnya adalah gratis. Wajib pajak tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menggunakan layanan online dari DJP ini. Sama seperti DJP, beberapa mitra resminya juga memberikan layanan pelaporan pajak secara gratis. Hal ini demi meningkatkan kepatuhan pajak warga negara Indonesia dan meningkatkan penerimaan negara secara umum. Sebelum kita melakukan pengisian SPT melalui e-filing, kita harus aktivasi akun dengan menyiapkan NPWP, KTP, dan alamat email. Dalam pembuatan aktivasi akun, kita diminta untuk menyiapkan password dan nanti kita akan mendapatkan kode verifikasi yang telah dikirim ke alamat email kita. Kemudian, kita registrasi akun DJP online dengan mengunjungi alamat website djponline.pajak.go.id. Lalu, kita klik buat SPT. Nah, dalam pembuatan SPT dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu formulir atau pertanyaan paduan. Kemudian, kita mengisi sesuai petunjuk yang telah disarankan tadi. Setelah mengisi formulir atau pertanyaan paduan selesai, kita diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan ke alamat email kita. Kemudian, kirim SPT yang sudah diisi tadi dengan cara klik SIM. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulannya adalah bahwa penerapan sistem e-filing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT-nya. Terdapat pula arah hubungan yang positif antara penerapan sistem e-filing dengan kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing yang semakin baik cenderung diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Jadi, sampai di sini saja pembahasan kami mengenai e-filing. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.